Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 شهور ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahu alazim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah Muharram tahun baru 1448. Tadi maghrib kita baru saja berganti tahun. Kalau pergantian tahun Islam itu bukannya jam 12 tengah malam, tapi maghrib. Jadi kalau kita masuk azan maghrib itu sudah masuk keesokan hari. Jadi insya Allah hari ini adalah sudah masuk 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemampuan untuk terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada qudwah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah ada, contoh teladan umat manusia yang memberikan pelajaran kepada umatnya sampai akhir zaman dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, insya Allah termasuk kita para pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini saya dapat sampai jam berapa nih? Belum pada makan kan ya? Konsumsi boleh diedarkan. Insya Allah nggak lama. Ada satu rasa syukur kita Bapak Ibu. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki pergantian waktu, pergantian tahun Islam yang sudah kesekian kalinya kita lewati. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk memasuki bulan Muharram, bulan yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesempatan untuk meraih pahala yang besar. Kalau orang-orang menganggap tahun baru Hijriah sudah hanya tahun baru, tapi ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita di bulan Muharram ini. Ada 4 pembahasan kita, insya Allah tidak banyak. Jadi kalau yang belum makan, insya Allah tidak terlalu lama. Tapi kita simak dengan baik ya Ibu ya. Bagaimana
sebagai seorang muslim ketika menghadapi pergantian tahun. Kalau Allah Ta'ala di Kitabil Karim di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memikirkan apa persiapan dia lihat untuk hari esok. Makna hari esok ini bisa hari setelah kematian kita, bisa juga hari apa yang akan kita hadapi berikutnya. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Umar bin Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum kita ditimbang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk memikirkan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Udah siap belum kalau misalnya besok pagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya perintahnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Siap-siap kita apa yang sudah, bekal apa yang sudah kita siapkan dan yang akan kita siapkan untuk hari esok kita. Maka Bapak Ibu sekalian, di awal pergantian tahun ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita menghisap diri kita. Pantas enggak saya mendapatkan surganya Allah? Bapak Ibu masih ingat yang kuliah? Kalau di sini ada dosen kita, Pak Doktor. Kalau dia menguji mahasiswanya, itu kejem banget, ya. Kejem banget. Kalau nggak bisa jawab, lulus nggak Pak Dokter? Nggak lulus. Kalau kita mau naik kelas, ada persiapannya belajar. Bapak Ibu yang dulu mau masuk kuliah, masih ingat ya? Pada saat kita mau masuk kuliah, kita belajar untuk mempersiapkan ujian kita agar layak masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Untuk masuk perguruan tinggi saja kita belajarnya serius. Masuk ikut bimbel. Ada yang bayarnya 5 juta. Ada yang bayarnya 10 juta. Ada yang bayarnya 50 juta. Bimbel untuk dapat perguruan tinggi. Cuma pengen masuk saja. Ini kita mau mendapatkan surganya Allah, mendapatkan propertinya surga. Bapak Ibu, kebayang nggak kursinya surga? Kayak gimana hukumnya? Ini saya aja nih duduk di sini udah nyaman. Kalau yang sudah nggak muda, saya nggak mau bilang tua ya. Yang nggak muda, ini udah pegel. Kalau saya bisa bertahan. Propertinya surga, bajunya kayak apa? Rumahnya kayak apa? Gelasnya digambarkan di dalam Al-Quran seperti apa? Layak nggak saya mendapatkan surga itu? Sudah pantas nggak kita? Maka kita menghisap diri kita. Ini yang selayaknya sebagai seorang mukmin untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, cari bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan.
bukan bekalnya harta kekayaan. Harta akan kita tinggal, anak istri akan kita tinggal, tapi ada sesuatu yang akan nempel bersama kita, yaitu ketakwaan kita. Maka Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah salat Isya Masjid Darul Rahman yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita lakukan adalah mari kita menghisap diri kita. Apa saja komponen kita menghitung? Yang pertama kita bersyukur. Alhamdulillah, tadi pagi kita bangun. Pas bangun apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita masih diizinkan untuk bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, bahkan masih bisa melangkah ke masjid. Berapa banyak orang yang sampai sekarang nggak sanggup berangkat ke masjid? Ada yang kuliahnya jauh ke Amerika, kuliahnya jauh ke Australia. Saya waktu SMA, teman-teman saya ikut kelompok pencinta alam, mendaki gunung. Sampai gunung mana saja didaki. Tapi begitu ada panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ayo hambaku salat, ayo meraih kemenangan. Enggak sanggup kakinya untuk melangkah ke masjid. Nggak sanggup, padahal rumahnya di depan masjid. Betapa ini rasa syukur yang harus kita tumbuhkan, Bapak Ibu sekalian. Allah masih mudahkan kita. Yang bikin kita bisa melangkah ke masjid itu bukan saya, tapi Allah yang mudahkan. Allah yang memberi taufik kepada kita semua. Nah, sudah sejauh mana saya menggunakan seluruh properti yang Allah titipkan kepada saya? Mata, telinga, mulut. Banyakkan mana melihat yang benarnya atau yang maksiatnya? Banyakkan mana bicara yang benarnya atau yang maksiatnya? Berapa banyak saya menggunakan handphone untuk kebaikan? Kalau ibu, bapak-bapak beli mobil, beli motor baru, berapa banyak mobil dan motor itu dipakai untuk kebaikan? Motornya dibawa ke masjid, bukan masuk masjid maksudnya, nganterin penumpangnya ke masjid. Punya mobil, berapa kali mobilnya mengantarkan ke masjid? Berapa banyak dia mengantarkan orang sakit, mengantarkan tetangganya? Dan masih banyak lagi properti yang Allah titipkan kepada kita. Sudahkah kita menggunakannya dengan benar? Maka hasibu anfusakum. Kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih menjaga kita. Hisab yang pertama adalah kita bersyukur sudah Allah berikan kemudahan. Hisab yang kedua apa Bapak Ibu? Kira-kira sudah pantaskah saya meninggalkan kehidupan dunia ini dengan bekal yang ada saat ini? Maka saatnya pergantian tahun ini sudah harus kita lakukan, nggak usah ragu Bapak Ibu. Jangan ragu. Tidak ada waktu lagi, belum tentu Allah berikan lagi kesempatan kita untuk hidup. Kalau tadi pagi, ya Bapak Ibu, kalau kita masih dikasih napas, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya kan ada ulama-ulama kita yang dipanggil oleh Allah. Di saat sedang masa-masa jayanya, ternyata Allah panggil dia. Dengan cara COVID, dengan cara sakit dan sebagainya. Artinya Allah jaga dia. Jangan sampai dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sudah aku panggil kata Allah.
satu hal yang baik. Kalau kita saat ini masih diberikan kesempatan hidup, apa ya? Maknanya apa? Kita masih belum cukup bekalnya, Bapak Ibu. Masih diberikan kesempatan untuk tobat, masih diberikan kesempatan untuk beramal, ngumpulin. Makanya mau berapa subuh lagi kita belum kembali kepada Allah. Mau berapa bulan lagi harus ditunggu untuk kita kembali kepada Allah. Maka saatnya malam ini 1448 Hijriah kita bikin apa istilahnya? Resolusi. Janji dengan diri kita. Kita bikin catatan. Ya Allah, kalau yang masih punya orang tua silakan sampaikan. Yang punya istri bilang sama istrinya. Yang punya suami bilang sama suaminya. Mah, papa janji nggak akan marah-marah lagi. Pah, mamah janji nggak akan cemberut lagi. Boleh kita cari teman dekat kita. Ya, ini kan pasangan ideal nih, sebelah nih. Nah, bikin komitmen. Apa komitmennya sederhana? Misalnya datang ke masjid lebih awal. Nggak usah banyak-banyak, sehari sekali aja. Bisa nggak kita konsisten sehari sekali datang lebih awal? Wah, itu mah gampang, kata Pak Haji Zakaria. Tiap hari juga gue datang lebih awal. Bikin komitmen yang lain, misalnya menjaga sholat rawatib. Ada sebuah komitmen perubahan yang harus kita lakukan. Itulah yang disebut dengan muhasabatun nas. Tidak ada lagi kelalaian dalam diri kita. Nggak ada lagi mulut ini berbicara sesuatu yang justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang remaja, ada yang remaja di sini? Ada. Nah, ini masih remaja. Carilah komunitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berani. Kalau kita menilai komunitas saya ini lebih banyak lalainya, lebih banyak sia-sianya, tinggalin. Karena yang namanya umur gak pernah nunggu. Gak jaminan orang tua lebih dulu daripada yang muda. Gak jaminan ketua masjid lebih dulu daripada ustadznya. Bisa ketua masjid duluan, ustadz belakangan, atau ustadz belakangan, ketua masjid duluan. Sakit gak jaminan. Maka jangan menunggu waktu. Segera kita tata hidup kita. Mumpung lembarannya masih putih. Ini sekarang lembarannya putih, Bapak Ibu. Kita masuk tanggal 1 Muharram. Masih putih. Mau ditulis tulisan yang bagus? Bisa. Mau ditulis catatan jelek juga bisa. Mau dicoret-coret bisa. Mau dibikin hiasan lukisan yang bagus bisa. Itu berpulang pada kita. Ini yang tahun 1447 sudah selesai, Bu. Sudah ditutup. Nggak bisa dihapus lagi. Maka muhasabatun nas, ada penyesalan dalam diri kita. Ya Allah, tahun kemarin kayaknya saya masih banyak lalai, sholatnya masih banyak ketinggalan, bahkan mungkin masih banyak bolongnya. Pengertian bolong itu apa, Bapak Ibu? Kalau buat seorang yang beriman, los jamaah saja itu sudah dia merasa menyesal sekali. Masih ingat kisahnya Umar bin Khattab ketika dia sibuk ngurusin kebun kormanya? Pada satu ketika Umar bin Khattab sedang ngurus kebun korma, lewat seorang laki-laki.
Hai Umar, sedang apa engkau? Ini aku ngurus kebun kurma. Kamu dari mana? Saya baru selesai sholat zuhur. Astagfirullahaladzim. Los dia sholat zuhurnya. Dia infakkan separuh kebun kurmanya karena kelalaian dia. Cuma kehilangan enggak jamaah. Bukan enggak sholat Bapak Ibu. Masya Allah. Betapa para sahabat begitu semangat dalam mengejar kebaikan. Maka ini mumpung hari pertama kertasnya masih bersih, buat catatan kebaikan. Minta maaf setelah ini. Kalau ada musuh, gak teguran, yang pojok, gak teguran, langsung. Jangan dilanjutkan. Karena belum tentu kita bisa meminta maaf besok. Kalau ternyata malam ini saya selesai, saya belum meminta maaf, menyesal kita. Dan seterusnya yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang bisa kita lakukan dalam pergantian tahun setelah kita memuhasabah diri, kita melakukan tajdidun niyah wa taubat, memperbaiki niat kita dan taubat kita. Kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, malam ini Engkau berikan hamba kesempatan untuk masih bisa menghirup udara. Artinya Engkau berikan kesempatan hamba masih bisa untuk taubat, masih bisa untuk beribadah, masih bisa untuk berinfak. Maka kita luruskan niat kita. Kalau yang kepala rumah tangga, mari kita luruskan niat kita, taubat kita. Jadilah kita pribadi yang bisa diteladani oleh istri dan anak-anak kita. Kalau seorang istri, maka luruskan niat kita sebagai seorang istri. Sebagai seorang ibu, bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada suami saya, memberikan keteladanan kepada anak dan suami saya dan seterusnya. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Maka tajdidun niyah, memperbaharui niat menjadi sebuah kebutuhan. Jangan ditunda. Kita perbarui setiap saat. Ketika melenceng, apalagi ya yang berat itu kayak imam, ustadz. Kalau ustadz ceramah, ada jamaahnya yang sampai nangis. Wah, ceramah gue hebat. Melenceng niatnya. Kalau imam ketika dia membaca memimpin sholat, suaranya merdu, setan membisikkan, suara kamu indah, tuh jamaah sampai terlena. Iya ya. Nah, sulit Bapak Ibu yang namanya menjaga niat, meluruskan niat dan memperbaharui taubat. Ini bukan hanya hari ini, terus setiap hari. Saya punya teman, mohon maaf, ini kisah nyata. Usianya 58 tahun. Berapa? 58. Bapak-bapak punya suami, punya anak. Anaknya sudah besar, 58. Tahu Bapak Ibu, dia masih berpacaran. Pacarnya siapa? Sesama laki-laki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Setan menjadikan indah dalam pandangan manusia. Iblis itu kan menjadikan bagaimana kita terus melihat semua apa yang kita lakukan itu indah. Saya sudah bilang, apa enggak ingat umur, taubat. Dia menikmati hubungan dengan pacarnya laki-laki itu.
setelah saya ngomong tobat, katanya saya tobat. Nomor HP-nya ini sudah saya blokir. Saya janji nggak akan bicara. Saya tidak mengatakan pacaran dengan lawan jenis benar ya. Tapi ini kan sudah kebangetan, sesama jenis. 2 minggu kemudian kembali dia berkomunikasi. Begitu hebatnya rencana iblis, rencana setan dalam menggiring kita. Maka Bapak Ibu, jangan pernah membuka peluang setan untuk menggoda kita. Ketika kita masih bisa untuk melakukan kebaikan, lakukan kebaikan dulu. Dan yang namanya ibadah itu harus dipaksa. Kalau Bapak Ibu masih nggak sanggup bangun sholat tahajud, paksa gimana caranya? Sampai kita merasakan memang kita menikmati sholat tahajud. Kalau terlalu berat, setiap malam minimal seminggu sekali. Mulai dari yang sederhana dulu apa? Sholat duha. Sehari sekali saja, 2 rakaat. Nanti kalau sudah bisa 2 rakaat, setiap hari terus sampai 40 hari, Bapak Ibu akan merasakan ini sebagai sebuah kebutuhan. Terus kegiatan berikutnya. Nah, ketika kita memperbarui niat, ya Allah, saya ingin kembali kepada Engkau dengan membawa segala pahala kebaikan, ya Allah. Jangan Kau matikan hamba dalam kondisi masih berdosa. Insya Allah kita akan siap. Mumpung masih hari pertama. Jangan dibuka kesempatan lagi. Yang remaja, yang muda. Kalau di dalam handphone kita ada gambar yang nggak benar, segera dihapus. Kalau ada pancingan kita biasa membuka sesuatu yang tidak pantas, segera kita tutup. Karena iblis akan menggoda kita seperti itu. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan pada pergantian tahun ini? Bapak Ibu, Muharram ini adalah ada satu peristiwa besar yang melatar belakangi. Dulu di zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, yang kekuasaan itu sampai Persia, jauh sekali, belum ada handphone. Mereka kalau mengirimkan kabar itu susah, bisa berbulan-bulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kadang ini informasi sudah terlambat. Ini informasi kapan ya? Tanggalnya kapan ya? Sulit. Akhirnya Umar bersama para menterinya berdiskusi, kita harus membuat satu penanggalan. Ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana kita buat penanggalan itu tanggal lahirnya Rasulullah SAW. Jangan, kita mengingatkan kita kepada Nabi, nanti kita akan bersedih. Bagaimana kalau tanggal meninggalnya Nabi? Jangan juga. Akhirnya disepakati apa? Tanggal berangkatnya, tanggal peristiwanya hijrah baginda Rasulullah SAW beserta kaum muslimin. Peristiwa hijrah ini dijadikan penanggalan. Saya pernah bahas ya, bagaimana perjalanan hijrah untuk menjaga keimanan. Kaum muslimin berhijrah meninggalkan rumahnya, pakaiannya, tempat lahirnya, pergi dari Mekah ke Madinah. Jaraknya berapa? Siapa yang baru pulang haji kemarin? Berapa jaraknya Mekah ke Madinah? 450 kilo lebih kurang. Kalau sekarang sudah ada kereta cepat ya. Kereta cepat itu sekitar 2 sampai 2,5 jam dari Mekah ke Madinah.
Kebayang kecepatannya berapa? Kalau pakai mobil, bus, itu sekitar 4 sampai 5 jam. Para sahabat mereka jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Yang ada onta pakai onta, yang jalan kaki, yang nggak ada ya jalan kaki. Menghabiskan waktu 8 sampai 12 hari jalan kaki. Dan medannya bukan seperti sekarang, jalanan aspal lurus, medannya berbatu-batu, sulit. Mereka hanya bawa bekal seadanya. Bisa nggak Bapak Ibu? Kalau diperintahkan hijrah bisa nggak? Sulit. Maka hijrah ini menjadi pertanda pembuktian keimanan kaum muslimin. Makna hijrah itu ada 2. Yang pertama intalik, hijrah secara fisik sudah tidak ada, sudah cukup di zaman Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka hijrah yang saat ini kita bisa lakukan adalah hijrah secara maknawi, ruhiyah kita hijrah. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Allah sudah selamatkan kita mendapatkan nilai-nilai keislaman. Maka kita pindah minal jahiliyah ila nuril Islam. Tinggalkan perilaku jahiliyah. Tampang sih boleh, pakai peci, pakai koko, tapi gayanya kayak preman. Enggak dilihat sama Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tuh enggak lihat pada penampilan pakaian kita, Bu. Cantik gantengnya kita nggak dilihat, tapi Allah lihat pada hati kita. Berapa banyak sekarang anak Gen Z sekarang, anak remaja sibuk untuk penampilan. Mereka lebih panik kalau penampilannya tidak sesuai dinilai oleh orang lain. Padahal Allah tidak melihat penampilan itu, yang Allah lihat adalah hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari tampilkan nilai-nilai akhlak Islam dalam kita berbicara, dalam kita bergaul, dalam kita bersikap, sehingga orang akan melihat bahwa oh ya ini memang betul. Maka hijrah yang kita lakukan adalah minal jahiliyah ila Islam, minasyirki ila tauhid, dari segala bentuk kesyirikan kepada ketauhidan, hanya menyembah Allah semata. Maka mulai hari ini, kalau di rumah mohon maaf masih ada keyakinan kita percaya sama keris, percaya sama cincin, tinggalkan kalau kita memang mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hijrah yang kita lakukan. Minan nifaqi ilal iman, dari kemunafikan. Saya datang ke masjid pengen dilihat, rumah saya pengen dilihat, kagak dibawa Bapak Ibu. Yang dibawa hanya keimanan kita, ibadah kita. Bapak-bapak, kalau meninggal istrinya nangis berapa hari, Bu? Bu? Paling 3 hari nangis. Habis itu sibuk bagi warisan. Anaknya nangis berapa hari? Hari itu doang. Nangis, papa pergi. Apa tetap ibu di samping makamnya? Enggak lah, pulang. Nanti masuk angin, mah pulang. Anak pulang. Yang repot siapa sekarang? Yang meninggal. Enggak ada lagi. Istri pergi, anak pergi. Maka yang tinggal bersama dia adalah amal solehnya, bacaan Qur'annya, sholatnya, zakatnya, sedekahnya. Ini yang akan nempel bersama kita. Maka di momen Muharram ini, mari kita hijrah secara ruhiyah kita, hijrah maknawi.
Ini yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan dalam pergantian tahun ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya iddatash syuhuri di dalam hitungan Allah 1 tahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, dalam penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan ini Allah memberikan kepada kita ada 4 bulan yang diberikan kemuliaannya. Dzalika dinul qayyim, inilah ketetapan dalam agama yang lurus ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan mulia ini. Bulan mulia ini apa saja Bapak Ibu? Yang pertama Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Di bulan yang mulia ini Allah memberikan keutamaan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Berarti kebalikannya, kalau yang berbuat maksiat, yang berdosa akan dilipat gandakan catatan dosanya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian di bulan Muharram ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sesungguhnya puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Jadi Bapak Ibu, ayo kita hidupkan, perbanyak ibadah di bulan Muharram ini. Kalau mau yang 3 hari namanya apa? Ayyamul Bid. Kalau yang mau 8 hari namanya apa? Senin Kemis. Yang mau 15 hari namanya apa? Puasa Daud. Enggak sanggup minimal 1 hari yang disebut puasa Asyura. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa Asyura, ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanah qablaha. Aku berharap ya bahwa mereka yang puasa di tanggal 10 Muharram ini akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu ini jangan sampai ketinggalan. Sama persis ketika kemarin di bulan Dzulhijjah. Puasa apa Bapak Ibu? Tanggal 9 puasa Arafah. Masya Allah. Kalau kita diberikan kemudahan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, mari kita persiapkan. Terus peristiwanya gimana Bapak Ibu? Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kenapa kalian berpuasa ini? Kami sedang mensyukuri nikmat Allah. Apa yang kalian syukuri? Allah membebaskan, menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Kami yang berhak terhadap Musa. Maksudnya kami yang lebih berhak untuk berpuasa mensyukuri itu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk umatnya berpuasa di tanggal 10 Muharram. 1 tahun menjelang Rasulullah wafat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang Yahudi berpuasa, kita juga berpuasa, apa bedanya? Bagaimana kalau kita menyelisih?" Kemudian Rasul menyampaikan, "Baiklah, tahun depan kalau kita masih ada umur, kita selisihi puasa Asyura ini.
kita puasa dari tanggal 9. Kata Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah keburu wafat. Jadi, tapi tetap Rasulullah sudah pernah menyampaikan, maka sunnahnya kita berpuasa menyelisih. Kalau Bapak Ibu bisa berpuasa 9-10 silahkan. Kalau tidak 10-11. Kalau tidak tanggal 10 saja. Jangan ditinggal. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa, seutama-utama puasa adalah setelah Ramadan adalah puasa tanggal 10 Muharram. Apalagi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Afdhalus sholati ba'da maktubah, ba'da sholatul maktubah, sholatu fi jawfil laili. Kita perbanyak sholat malam. Ayatnya gimana Bapak Ibu? Yang suka dibaca sama ketua masjid kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut. Rasulullah dianggap berselimut. Bangunlah di waktu malam yang sedikit. Nisfahu awin usmin qalila, setengah malam atau lebih sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahin 2/3 malam. Bapak Ibu, ada yang aneh nggak di sini? Ada yang aneh nggak? Allah untuk tidurnya baginda Rasul saja diatur. Ini mukjizat Rasulullah, Bapak Ibu. Tidur kita saja diatur sama Allah untuk apa? Untuk kita bisa dekat dengan Allah. Baginda Rasulullah mengatakan syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang itu terlihat dari sejauh mana dia melaksanakan tahajud. Misalnya seorang pendakwah, dai, dia nggak bisa mengandalkan hanya retorika. Itu yang disebut dengan hidayatul irsyad. Ngomong, tapi nggak Allah bukakan taufik kepada jamaahnya. Maka dia harus punya senjata yang lain, yaitu hidayatul taufik. Bapak Ibu kalau lagi ada masalah, anaknya pengen solihah, pengen soleh malah toleh, anaknya jauh dari Allah, maka dekati Allah. Qumil laila illa qalila. Bangun di waktu malam, kita nangis di hadapan Allah. Jadi senjata seorang muslim, seorang beriman, syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Jadi ukuran kehebatan seseorang itu terlihat dari seberapa kuat dia tahajud, bukan seberapa banyak dia punya istri, bukan seberapa banyak dia punya anak. Saya kan pernah cerita ya Pak, saya ketemu sama teman SMA saya. Dari SMA nggak pernah ketemu. Pada satu kali saya lagi belanja di Tiptop, ketemu di parkiran. Udah lama nggak ketemu. Apa yang dia tanya pertama? Anak lu berapa? Saya kaget, sedih. Tapi saya jawab juga, anak saya sekian. Kalah lu? Anak gue segini, Masya Allah. Anak dan istri itu adalah apa? Fitnah dunia. Sanggup nggak nanti kita ditanya di yaumil akhir? Satu aja udah nggak sanggup kita. Ngebenerin istri aja susah ya Pak. Benar Pak Haji? Masya Allah. Kalau punya istri salihah, ada rekamannya. Punya anak banyak, itu ditanya satu-satu. Maka apa yang harus kita lakukan? Dekati Allah, Bapak Ibu. Bagaimana seorang mukmin itu dilihat dari kekuatan tahajud dia.
Rasulullah ketika dia menghadapi masalah, dia qiyamul lail. Pernah dengarkan ya Bapak Ibu qiyamul lailnya Rasulullah? Ya, satu rakaat itu sampai surat An-Nisa. Al-Baqarah saja berapa juz? 2,5 juz. Jadi pada satu kali sahabat ikut berjamaah bersama Rasulullah. Rasulullah baca. Selesai Al-Fatihah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Terus dinikmati nih. Oh enggak berhenti-berhenti. Sampai 1 juz enggak berhenti. 2 juz enggak berhenti. Oh berarti sampai akhir surat Al-Baqarah nih, pasti ruku nih. Selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. Masya Allah. Baca lagi. Ini kayaknya Ali Imran selesai nih, akan ruku. Ada yang pernah sholat qiyamul lail di Masjidil Haram? Ada nggak bapak-bapak? Itu bisa ketiduran kita. Rukunya lama banget, sujudnya lama. Selesai Ali Imran, lanjut lagi baca An-Nisa. Masya Allah. Pantaslah Rasulullah SAW itu qiyamul lail kakinya bengkak-bengkak. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sudah dijamin masuk surga? Kenapa masih sholat sampai begini?" Apa jawab Rasulullah? "Apakah enggak pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Maka ini yang kita tumbuhkan Bapak Ibu. Malam ini Allah kasih kesempatan kita sudah berganti tahun, maka kita bersyukur, bukan berfoya-foya. Semua akan dihitung sama Allah. Harta kita, pakaian kita, istri kita, anak kita, semuanya akan dihitung. Maka kita mulai Ramadan Muharram ini kita perkuat ibadah kita. Ya, perkuat sholatnya, tilawahnya, sedekahnya. Kalau masih ada punya duit, kuatin sedekah. Kalau udah mati bisa sedekah nggak? Nggak bisa, Bu. Jadi ngapain disimpan-simpan? Nah, insya Allah dengan Muharram kita berlatih ibadah ini kita tingkatkan, Allah akan memudahkan kita di 11 bulan berikutnya. Nah, untuk menjaga yang 4 ini apa yang kita lakukan? Carilah komunitas orang-orang yang beriman. Kita kumpul bersama orang-orang beriman. Inilah yang akan menjaga kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi penguat untuk kita semua. Kita jadikan 1448 ini sebagai satu kekuatan untuk menjalani masa-masa sisa usia kita dalam kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah berbincang-bincang karena kemarin mau potong, jadi nggak sempat dilanjutkan. Jadi semoga Muharram ini lebih syiar, lebih makmur lagi masjid kita kepada anak remaja. Jadi nanti kalau sudah ada orangnya, walaupun 3 orang, jangan ada 1, insya Allah ya. Insya Allah waktunya belum ada halangan, bisa Jumat malam Sabtu ya. Jumat malam Sabtu. Besok minggu ini nih Jumat malam Sabtu, ibu-ibu yang punya anak-anak khususnya laki-laki terutama ajak masjid Ba'dal Isya. Ba'dal Isya insyaallah kita mulai. Bu, jadi kita mau menyiapkan rahasia pribadi agar nanti kita pulang pada masjid. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Qabli la
عليهم ولا حياة ولا هم يحزنون فاتقوا الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب الرزق أبواب القوة أبواب الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti minggu juga jangan ulang Muhammad sallallahu selamat teman salam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kita masih untuk foto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jemaah Masjid Darul Rahman mengucapkan Salam Kopi Doni.